Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asal Pandi dari Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam NIM D 2018-2017. Salam pemberdayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan metode antropologi budaya. Latar belakang. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya keterkaitan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Objek dari antropologi adalah manusia, budaya, serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi adalah membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia bisa bermasyarakat dalam suku bangsa dan budaya manusia. Antropologi juga memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosial budaya dalam kehidupan. Antropologi semakin berkembang karena adanya teori-teori yang bermunculan dan berkembang. Teori dan metode dalam antropologi budaya. Telah lama manusia tertarik pada kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan dari manusia lainnya. Namun, baru lebih kurang dalam 100 tahun terakhir ini, studi tentang kebudayaan manusia diterapkan sedemikian sehingga studi ini dapat disebut suatu studi yang ilmiah. Penulis-penulis dari buku-buku kisah perjalanan yang menarik seperti Herodotus dan Marco Polo telah merekam dan mengomentari gaya atau cara hidup yang eksotik dari masyarakat-masyarakat asing bagi pembaca-pembaca dari masyarakatnya sendiri, melalui dengan maksud menyajikan bacaan santai. Sejak 100 tahun yang lampau, para peminat mengenai kebudayaan dan masyarakat lain menjadi sadar bahwa jika mereka mau menghasilkan karya-karya yang bernilai ilmiah, maka mereka harus mempelajari pokok perhatiannya menurut cara yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu lainnya, yaitu dengan cara sistematis dan melalui observasi yang tidak berat sebelah. Langsung saja, yaitu ada teknik penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan tulang punggung dari antropologi modern. Melalui kerja lapanganlah semua keterangan antropologis diperoleh. Jadi seperti halnya kegiatan di dalam ilmu fisika, penelitian lapangan menyediakan data-data yang diperlukan untuk menguji teori-teori ataupun menjelaskan teori-teori. Yang selanjutnya, teori aliran difusi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika teori evolusi kebudayaan dari Taylor dan Morgan masih populer, aliran difusi mulai mempengaruhi ahli antropologi di berbagai tempat di dunia. Dua aliran utama yang mempunyai pandangan difusi adalah aliran di Inggris dan Jerman Austria. Fritz Graebner dan Peter Smith adalah pendiri aliran difusi Jerman Austria. Mereka juga mendapatkan bahwa manusia lebih suka meminjam kebudayaan lain, karena pada dasarnya manusia itu bukan pencipta ide baru. Mereka mengumumkan bahwa unsur-unsur kebudayaan dapat menyebar secara berkelompok atau juga secara satu-satu melalui jarak yang jauh. Smith dan Graebner seterusnya mendapat bahwa ciri-ciri khas dari kebudayaan yang tertua di dunia dalam direkonstruksi dengan mempelajari unsur-unsur kebudayaan yang masih dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang menurut penilaian ontologis adalah kelompok yang paling tua, yaitu mereka yang cara hidupnya masih primitif. Berbeda dengan aliran Inggris yang berasumsi bahwa semua kebudayaan berasal dari satu tempat, dalam kurung Mesir, dan menyebar ke seluruh dunia, maka aliran Jerman Austria mendalilkan bahwa ada yang disebut kulturkreis atau lingkaran budaya, yaitu wilayah di mana diidentifikasikan unsur-unsur budaya bersama tertentu. Strukturalis ini adalah salah satu pandangan yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam antropologi sekarang ini. Strukturalis ini adalah pandangan dari Claude Lévi-Strauss, tokoh terkemuka dari pendekatan analisis kebudayaan yang dinamakan strukturalisme Perancis. Strukturalisme Lévi-Strauss berbeda sekali dengan
Radcliffe Brown, permasalahan yang menjadi perhatian utama Brown adalah bagaimana elemen-elemen dari masyarakat berfungsi sebagai suatu usul, sedangkan Levi-Strauss lebih berkonsentrasi pada asal-usul dari sistem itu sendiri. Dia memandang kebudayaan manusia seperti hal itu di matanya dalam kesenian atau adalah kesenian, yaitu dalam upacara-upacara dan pola kehidupan sehari-hari juga. Sebagai perwakilan lahirlah surface representation dari struktur pikiran manusia yang mendasarinya. Sebagai contoh sederhana, pemakaian simbol warna yang digunakan dalam lampu lalu lintas dapat dilihat sebagai revolusi dari pola-pola tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan sifatnya dalam pikiran orang. Kita memilih merah sebagai suatu simbol dengan top berbahaya dan mungkin dasarnya adalah warna worm. Merah diasosiasikan dengan darah, kemudian karena diperlukan warna lain untuk menyampaikan pesan sebaliknya, yaitu boleh jalan aman, maka kita memilih warna hijau yang melambangkan benda-benda yang tumbuh dalam roda. Warna merupakan lawan dari warna merah. Lalu kuning, suatu warna antara, kemudian diperkenalkan sebagai istilah RG dalam rumus untuk melambangkan arti siap untuk berhenti dan berubah. Interpretasi Levi-Strauss tentang gejala kebudayaan suatu hal yang benar-benar adalah jauh lebih rumit sifatnya dan sulit untuk diikuti bila dibanding dengan contoh sederhana di atas. Juga ada jenis-jenis penelitian antropologi budaya. Yang pertama, jenis-jenis penelitian yang bersifat historis. Melalui keterangan historis atau studi yang didasarkan pada bahan-bahan yang deskriptif tentang keadaan suatu masyarakat dalam berbagai kurun waktu, seseorang dapat memperoleh data yang esensial sifatnya untuk segala jenis studi yang bersifat sejarah. Seperti halnya dengan data-data esensial untuk segala jenis penelitian yang bersifat bukan historis yang dapat diperoleh dari etnografi. Data-data historis dapat terdiri dari sumber-sumber lain daripada laporan etnografis karya para ahli antropologi. Bahan etnohistoris ini dapat meliputi penuturan dari para penjelajah, penyiar agama, pedagang, dan pejabat pemerintah. Keterbatasan yang dihadapi dalam usaha untuk menghasilkan dan menguji hipotesis-hipotesis pada studi-studi tentang keadaan masyarakat pada berbagai kurun waktu tidak berada dari keterbatasan yang ditemukan pada studi-studi yang hanya terbatas pada satu masa tertentu. Seperti halnya dengan studi yang bukan bersifat sejarah, studi-studi yang berkonsentrasi pada satu masyarakat yang diamati. Jenis-jenis penelitian dalam antropologi budaya. Para ahli antropologi budaya melaksanakan penelitian mereka dengan memakai berbagai metode dan dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan teori dan menguji teori. Maka setiap metode mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jenis-jenis penelitian dalam antropologi budaya dapat diklarifikasikan menurut dua kriteria. Satu, menurut cakupan ruang dari penelitian itu, yaitu analisis dari suatu masyarakat saja. Analisis dari beberapa masyarakat dalam satu kawasan atau analisis dari suatu sampel masyarakat yang meliputi seluruh dunia. Yang kedua, menurut cakupan waktu, yaitu penelitian sejarah dan juga bukan sejarah. Kombinasi dari kriteria ini menghasilkan tabel di bawah ini yang mengidentifikasi setiap macam riset yang dilakukan dalam antropologi budaya.